Halo sobat internet, balik lagi bersama gue di sini, Pak. Jadi kali ini gue bakalan share ke teman-teman semua bagaimana cara gue berjualan di Facebook. Nah di sini gue bakal share beberapa tips-tipsnya buat teman-teman nih, supaya teman-teman bisa mendapatkan reach atau tawaran tayang itu yang cukup banyak banget. Nah di sini kayak contoh misalkan ada yang sampai 1041 ya, pokoknya nggak terlalu sepi lah untuk kalian berjualan di Facebook Marketplace. Kayak ini 517 atau bahkan gue ada 2 YouTube ya atau 2 Facebook gitu. Nah ini yang 800, pokoknya lumayan ramai lah ya, sehingga nanti lu bisa berjualan juga di Facebook dan dapat menghasilkan uang dari Facebook cuy. Nah oke. Untuk jualan di marketplace itu sebetulnya apa aja sih yang perlu kita siapkan dan apa aja yang akan kita maksimalkan di postingan marketplace-nya supaya hasilnya bisa seperti ya yang gue contohin ini. Nah, sebelum video dimulai, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan video terbarunya, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya teman-teman juga gak ketinggalan lagi video terbaru dari channel ini. Let's go. Oke teman-teman, silahkan teman-teman buka Facebook Marketplace, silahkan teman-teman klik jual ya. Kayak di sini ada teman-teman jual barang, terus nanti pilih barang. Nah selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah kalau misalkan di handphone nanti ada lagi ya, kalau di handphone itu munculnya juga hampir sama, tapi hanya sebatas di sini saja. Nah jadi yang pertama teman-teman pasti harus ada foto. Nah untuk foto teman-teman silahkan edit sebagus mungkin, ya semenarik mungkin lah, supaya orang-orang melihat foto yang memang teman-teman post gitu ya. Nah di sini gue bakalan contohin, misal kita bakalan update salah satu produk ya. Misal kita bakalan update foto ini gitu teman-teman. Kita bakalan jual kaos voli gitu ya. Nah selanjutnya setelah kalian upload fotonya, dan usahakan ketika misalkan kalian punya 10 produk yang varian produk ya, usahakan jangan 4-4-nya kalian post, satu aja cukup. Oke, satu cukup. Nah nanti kenapa aku saranin satu, karena nanti kalau misalkan teman-teman mau post lagi barang varian yang sama tetapi harus beda foto, karena kalau misalkan fotonya sama nanti akan diklaim sama Facebook itu kita menduplikat tawaran, dan itu akan ditolak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus varian yang sama itu fotonya beda-beda kan, teman-teman uploadnya satu-satu. Nah cuma nanti judulnya juga harus beda. Nah jadi di judul ini teman-teman harus bikin semenarik mungkin, kayak misal contoh gitu kan, siap COD gitu. Misal siap COD baju. Nah misalkan seperti itu ya, untuk contoh ini ya, untuk contoh judulnya kita tambahin dikit. Misalkan kayak gitu. Nah selanjutnya di harga. Nah ini ada sedikit tips ya buat teman-teman supaya lebih maksimal lagi Facebook Marketplace-nya. Silahkan teman-teman masukin harga yang memang agak sedikit lebih tinggi dari harga teman-teman punya barang gitu. Kayak misalkan contoh 65.000 ya kan. Kenapa lebih tinggi? Karena biar kita juga mendapatkan keuntungan yang memang lebih maksimal gitu teman-teman. Nah selanjutnya di kategori ini penting banget, teman-teman harus isi kategorinya, karena nanti akan lebih spesifik lagi supaya customer itu melihat yang memang suka dengan konten atau produk teman-teman gitu. Nah di sini pilih aja misalnya pakaian sepatu. Nah kondisinya apa nih, misalkan baru atau seperti apa gitu. Kalau crewneck kan dia berarti bekas seperti baru gitu. Nah selanjutnya berikan keterangan semenarik mungkin ya, keterangannya selengkap mungkin gitu, kayak misalkan ukuran, size, dan lain segala macamnya. Nah cuma di sini gue sebagai contoh, jadi gue nggak bakalan terlalu panjang. Silakan nanti teman-teman berkreasi saja dengan keterangannya, misalkan order bisa lewat WA bla bla bla, atau misalkan Shopee-nya juga ditampilin juga nggak masalah teman-teman. Oke, kayak misalkan gini aja.
misal kayak gitu ya. Nah untuk selanjutnya nih di optional ketersediaan, ya sebetulnya ini bebas aja ya. Kalau misalkan barangnya itu memang hanya satu, seperti misalkan crew neck dan segala macam itu kan hanya satu, silakan teman klik hanya satu. Tapi kalau misalkan tawarkan sebagai tersedia, ya pasti dia bisa lebih dari satu item gitu cuy. Nah selanjutnya nih, supaya orang mendapatkan informasi lebih maksimal, terutama untuk baju ya, tapi kalau misalkan dekorasi rumah dan lain sebagainya ya itu tidak perlu sebetulnya, karena nggak akan muncul kalau nggak salah. Nah silakan teman-teman kasih keterangan aja, misalkan yang ready-nya ukurannya ini aja gitu ya. Nah supaya ukurannya lebih ini. Nah selanjutnya teman-teman bisa lengkapi seperti gaya mantelnya kayak gimana gitu kan. Nah terus ininya bagaimana gitu. Selanjutnya silahkan teman-teman klik mereknya juga. Mereknya silahkan teman-teman bisa tambahin mereknya harus apa gitu kan, dan bagaimana gitu. Kalau misalkan ada yang memang merek seperti misalkan dari Erigo dan semacamnya memang brand, kalian teman-teman mau jual brand gitu, bisa banget kita tambahin di merek. Nah selanjutnya yang jarang banget orang gunakan itu adalah label produk. Label produk ini berfungsi sebagai tagnya. Jadi misalkan teman-teman pengen banyak dilihat banget gitu ya, misalkan teman bisa kasih label produknya ini baju volley atau misalkan jersey olahraga. Nah pokoknya teman-teman maksimalkan dengan batas itu 20. Jadi teman-teman bisa kasih tag beberapa tag tapi yang memang masih berhubungan langsung dengan produk teman-teman gitu. Nah untuk selanjutnya ini yang paling krusial, SKU teman-teman bisa ditambahkan atau tidak, itu optional banget. Nah tapi kalau untuk kota, nah ini yang paling krusial. Nah dimana di kota ini memang kita yang akan bermain lebih banyak teman-teman. Jadi teman-teman nanti setiap satu foto produk dan satu judul itu teman-teman mau post di kota mana. Nah terus misalkan sama lagi produk kedua, bedain judul sedikit terus post dengan foto yang berbeda di kota mana. Nah fungsinya nanti teman-teman bisa melihat kan potensial dari beberapa kota. Nah di sini gua misalkan riset, ternyata kota yang paling potensial untuk produk gua itu di Bekasi dan Jakarta Pusat, misalkan seperti itu. Nah gimana cara risetnya, gimana cara kita nyari kotanya, nanti gua akan kasih di video berikutnya. Nah, tetapi ini paling krusial, jadi teman-teman untuk sementara tentukan dulu di kota-kota besar. Coba untuk post di kota-kota besar, apakah banyak peminat atau tidak. Nah banyak riset banget ketika teman-teman pengen mendapatkan apa ya, keuntungan atau tayangan yang cukup banyak. Jadi teman-teman juga harus nyoba dulu supaya hasilnya tuh lebih maksimal gitu teman-teman. Nah nanti gue juga bakalan kasih liatin sih untuk cara risetnya, cuma di next video ya teman-teman. Oke misalkan kita pilih di Jakarta Pusat saja. Nah ininya jangan nonaktifkan, ya ini bebas opsional, tapi lebih enak kita yang gratis dan jangan pernah disembunyikan di teman kalian. Kenapa? Supaya teman kalian juga lihat dan akhirnya beli gitu cuy. Oke selanjutnya silahkan klik selanjutnya. Nah di sini ada tawarkan di beberapa grup. Nah sebenarnya opsional, teman-teman bisa menawarkan di beberapa grup, cuma kalau saran dari gua untuk tawarkan di beberapa grup itu jangan langsung teman-teman. Kenapa jangan langsung? Karena nantinya seperti misal di grup ini ditolak gitu kan, sampai akhirnya biasanya malah produk kita yang kena tolak gitu. Nah, jadi nggak bisa ditampilin lagi di marketplace. Jadi mendingan teman-teman jangan dulu dipilih grup. Ini saran dari gua. Klik marketplace aja dulu, terbitkan. Nah nanti teman-teman bisa setelah lama ya, sekitar satu minggu, semingguan gitu, baru teman-teman masukin ke grup. Itu biasa yang gue lakuin gitu supaya lebih maksimal gitu teman-teman. Kita terbitkan terlebih dahulu ya, mohon agak ditunggu gitu. Nah setelah ini kan udah berhasil tuh teman-teman, udah lihat ya bajunya udah ready. Nah biasanya ini tuh masih proses tinjau dari Facebook, jadi teman-teman agak sedikit harus bersabar dulu sampai fotonya ini dicek dulu apakah dia duplikat atau tidak, judulnya duplikat atau tidak gitu. Nah selanjutnya di sini ada harga ya. Di sini kan gua melakukan pencoretan harga. Nah sebenarnya ada tekniknya di sini. Kalau misalnya sudah post
biarkan dulu selama 1 hari. Nah, nanti setelah 1 hari, teman-teman silahkan edit postingan kalian atau teman-teman tawaran kalian. Nah, di sini gue bakalan kasih contoh aja. Karena tawaran ini nanti gue akan hapus. Jadi anggap saja ini sudah 1 hari. Nah, silakan teman-teman ubah misalkan harganya jadi segini. Nah, setelah diperbarui maka dia akan justru coret harga. Itulah yang lebih menarik lagi dari Facebook gitu, sehingga pelanggan lebih tertarik lagi untuk mencoba bertanya kita dan membeli produk kita gitu teman-teman. Ya mungkin untuk kali ini yang harus teman-teman perhatikan, yang pertama riset kota, judulnya, fotonya, sama keterangannya selengkap mungkin, dan jangan lupa kasih tag di postingan marketplace teman-teman. Ya mungkin hanya ini yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, see you in the next video, bye.